Karena ukurannya yang mungil itu, dimsum awalnya menjadi camilan untuk menemani minum teh. Hai kids, siapa nih yang suka makan dimsum? Makanan yang satu ini selalu menjadi kesukaan banyak orang. Selain karena rasanya yang lezat, isiannya juga bermacam-macam, mulai dari isi udang, ayam, ikan, dan masih banyak lagi. Tapi ternyata dimsum punya banyak fakta menarik nih. Yuk kita bahas. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Ada sejak dinasti Han, dimsum merupakan makanan tradisional Tiongkok. Tepatnya berasal dari Guangdong atau Kanton, Tiongkok Selatan. Dimsum sudah populer sejak ribuan tahun lalu di masa dinasti Han, 206 hingga 220 sebelum Masehi. Kata dimsum diambil dari bahasa Mandarin yang berarti menyentuh hati. Nama itu sesuai dengan ukuran dimsum yang mungil. Dimsum disajikan dalam kelakat bambu, bukan sebagai wadah saja, tetapi juga digunakan untuk menjaga kehangatan dimsum. Biasanya dalam satu kelakat bambu hanya berisi 3 hingga 4 dimsum. Filosofi tradisi makan dimsum dan minum teh. Tradisi menyantap dimsum sambil minum teh memiliki filosofi tersendiri bagi masyarakat Tiongkok. Dimsum dan teh dianggap sebagai pasangan yang pas karena saling berkaitan. Dimsum memiliki jumlah kalori yang tinggi. Satu buah dimsum biasanya mengandung 150 kalori dan jumlah tersebut setara dengan semangkuk sup kentang. Karena tingkat kalori yang tinggi itu, dianjurkan minum teh. Karena teh dipercaya bisa membakar lemak yang terkandung dalam dimsum. Menjadi tradisi di Tiongkok Selatan. Karena ukurannya yang mungil itu, dimsum awalnya menjadi camilan untuk menemani minum teh. Menyantap dimsum dan minum teh ini sudah menjadi tradisi di Tiongkok. Tradisi tersebut dikenal dengan sebutan Yamcha dari bahasa Cantonese. Biasanya, orang-orang akan berkumpul tiap pagi bersama keluarga dan teman, senam bersama atau mengadu burung piaraan. Tradisi ini umumnya dilakukan pagi hari hingga pukul 10 pagi. Tetapi kini dilakukan hingga sore hari. Memiliki ribuan jenis. Sejak abad ke-10, dimsum dikenal memiliki sekitar 2000 jenis. Namun, semakin berjalannya waktu, hanya beberapa jenis dimsum saja yang ditawarkan oleh restoran-restoran. Di Indonesia ada puluhan jenis dimsum yang populer seiring dengan banyaknya restoran dan penjual dimsum. Ada yang dikukus dan ada pula yang digoreng. Dimsum kukus tersedia mulai dari hakau, lumpia kukus, sumai, mantau, dan lainnya. Sementara dimsum goreng ada spring roll, caunggon, fried wonton, dan lainnya. Dimsum manis seperti taro goreng, onde-onde hingga egg tart juga mulai populer. Makan dimsum dalam satu gigitan. Dimsum diciptakan untuk dinikmati dalam satu suap. Kita bisa merasakan kombinasi yang lezat dari kulit adonan dimsum yang tipis namun kenyal, bertemu dengan isian daging dan sayuran di dalamnya. Kulit dimsum menandakan waktu pembuatan. Dengan melihat kulit dimsum, kita bisa tahu dimsum yang kita makan masih segar atau sudah beku sebelumnya. Dimsum yang segar memiliki kulit kenyal dan ringan, sedangkan yang beku terlihat basah. Jangan gunakan garpu untuk menikmati dimsum. Ternyata, peralatan makan yang terbuat dari logam akan merubah cita rasa dimsum. Kalau kita enggak jago makan pakai sumpit, mungkin kita bisa makan dimsum dengan jari. Tapi hati-hati ya, karena biasanya dimsum disajikan dalam keadaan panas atau hangat. Tambahkan saus sesuai selera. Saus dimsum biasanya memiliki rasio 2:1 untuk cuka dan kecap. Kalau ingin mencoba rasa baru, bisa juga menambah beberapa irisan jahe muda ke campuran saus. Atau kalau kids pencinta pedas, bisa menikmati dimsum dengan minyak cabai. Perhatikan waktu saat menggoreng dimsum. Sekarang, kita dengan mudah menemukan dimsum dalam bentuk frozen atau beku. Jadi lebih praktis deh. Nah, berikut cara yang bisa dicoba untuk menyajikan dimsum goreng.
Pastikan ditemani mama atau papa ya kids. Gunakan wajan anti lengket lalu beri sedikit minyak dan letakkan dimsum satu persatu. Tambahkan air secukupnya sampai menutupi sepertiga bagian bawah dimsum. Tutup wajan dengan hati-hati. Kita akan tahu kalau kulit dimsum sudah siap saji jika air benar-benar menguap dan kulit bagian bawahnya sudah berubah warna menjadi coklat dan renyah. Saat membuat dimsum, isi isian secukupnya. Ketika membuat dimsum di rumah bersama mama atau papa, jangan mengisi dimsum dengan banyak isian. Jika dimsum terlalu besar ketika dikukus nanti kulitnya akan sobek. Pastikan dimsumnya dalam ukuran yang kecil dan proporsional ya. Wah, ternyata selain lezat, dimsum juga punya fakta yang unik ya kids. Kalau kids suka dimsum dengan isian apa nih? Komen dong. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!